Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, Anies Baswedan di kota Parepare ya lagi kampanye di sana. Ada sosok ya naik panggung namanya Sape ya curhat ke Pak Anies ya waktu kampanye di Parepare, Sulawesi Selatan. Curhat mengaku sebagai nelayan. Tapi ketika video dia curhat ke Pak Anies itu viral, dibongkar oleh netizen ternyata Sape merupakan caleg ya, calon anggota legislatif dari partai PKS. Ya, ini apa ya? Eh ya nggak apa-apa sih, ya tapi waktu itu nggak ngomong caleg dia. Jadi kejadiannya itu naik panggung nangis-nangis gitu ya. Kita lihat ya apa klarifikasi dari Timnas Amin ya. Nah, ketika Anies kampanye di Parepare, ada seorang lelaki berpakaian petani, ya, pakai sarung, sarungnya ditaruh di badan gitu ya, menyuarakan keluhan sambil menangis di atas panggung. Ia menyebut nelayan di sana sulit mendapatkan bahan pangan, ya. Saya atas nama Sape mewakili seluruh lapisan masyarakat khususnya Sulawesi Selatan, masyarakat nelayan yang selama ini di mana kami susah mendapatkan bahan pangan, Pak. Ya, itu katanya Sape ya. Di mana kami sulit mendapatkan ya. Sambil memegang tangan Anies sambil terisak ya. Begitu juga dengan saudara-saudara kami para petani, sudah sulit mahal lagi Pak. Kami tidak butuh makan gratis, kami tidak butuh susu gratis. Yang kami butuhkan kesetaraan Pak. Ya, ini. Nah, video viral itu ditunjukkan bahwa Sapi adalah ternyata ya yang membongkar itu adalah caleg dari PKS ya. Netizen ya menarasikan bahwa curhat Sapi ke Anies adalah gimmick. Ya, diketahui PKS merupakan salah satu partai pendukung Anies Baswedan ya. Nah, Timnas Amin kemudian merespon video tersebut ya. Kalau kita lihat ya ada orang naik panggung pakai bajunya seperti itu ya memang lagi kampanye ya di pinggir laut katanya ya. Kemudian nangis-nangis ya ternyata dia caleg ya. Meskipun nanti dibantah ya oleh Timnas Amin ya itu tidak masalah karena selama ini sosok yang bersangkutan mampu menyuarakan aspirasi rakyat maka tidak masalah ya. Pada dasarnya relawan kami macam-macam latar belakangnya. Ada yang nelayan, petani, ojol, pedagang pasar, caleg, ya dan lain-lain. Ya. Nah, apakah masalah kalau sosok yang curhat ke Pak Anies merupakan caleg? Ya, Indra menyebut, ya acara kampanye Anies Baswedan diperuntukkan bagi siapapun. Ya, saya ketemu ojol dan pengangguran yang jadi caleg juga. Ya, misalnya saya menyuarakan keluhan guru-guru kan nggak masalah, ya kan nggak salah walau saya caleg gitu kata jubir ya dari Timnas Amin Indra Harismiaji ya seperti itu ya. Nah, fokus ke substansinya saja. Nggak semua nelayan dan petani berani ngomong di panggung juga. Nah, ini yang menjadi permasalahan adalah kenapa ketika naik panggung tidak mengatakan, oh saya caleg, ya kan? Saya mewakili, saya profesi saya nelayan. Saya mewakili suara atau aspirasi dari teman-teman nelayan, gitu ya. Begini Pak, permasalahannya. Nah, itu kan enak, ya, itu enak. Lah ini tiba-tiba datang yang kemudian saya nelayan, ya, saya ini tapi kan dia nyalek ya. Kalau nyalek kan ya tentu ada kepentingan tertentu yaitu ya karena dia pengen jadi anggota legislatif kan gitu. Nah, maka meskipun dia nelayan enggak masalah loh, enggak masalah, enggak masalah. Tapi coba kalau dari awal ketika naik panggung, Pak saya menyalonkan ini, ya saya ini caleg, ya saya menyuarakan aspirasi teman-teman saya yang nelayan karena saya juga nelayan gitu. Oh bagus, memang harus ada perwakilan di anggota dewan ya yang profesinya macam-macam agar nanti keputusan atau undang-undang yang dibuat itu bisa mengkonfirmasi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi warga dari berbagai latar belakang profesi kan gitu. Nggak masalah, nggak masalah. Tapi ketika calegnya disembunyikan kemudian dia ngaku sebagai nelayan, pikiran orang ya tentu kan akan mengatakan lah, wah nelayan ini nelayan betul-betul nelayan tidak ada kepentingan karena ingin menyuarakan aspirasi gitu ya, ingin curhat ke Pak Anies
ya murni karena memang bahan makan susah misalnya. Tapi kalau ada caleg ya itu kan tidak dari awal disebutkan ya. Jadi orang berkata ternyata bukan nelayan murni ya kepentingan itu ya, maka netizen ada yang mengatakan ini gimmick ya, ini gimmick. Tapi kita lihat ya apa kata orang tersebut yang bernama Sape. Sape ya, tepis aksinya di panggung itu settingan. Ya, bukan settingan kata Sape. Sape yang merupakan caleg dari PKS itu buka suara. Usai viral momen dirinya curhat dan memeluk capres Anies Baswedan saat kampanye di kota Parepare. Sape menepis tudingan bahwa aksinya itu merupakan settingan atau sandiwara. Ya, bukan. Buzzer paslon lain bilang itu gimmick atau sandiwara, terserah. Itu hanya anggapan mereka. Sape mengaku terharu dan bangga bisa berhadapan langsung dengan Anies Baswedan. Dia mengatakan nelayan khususnya di Parepare berharap Anies Baswedan menjadi presiden. Soal saya menangis itu nggak dibuat-buat katanya. Bukan gimmick atau sandiwara. Karena saya merasa haru dan bangga bisa berhadapan langsung oleh calon presiden yang akan membawa perubahan di negara ini. Kami nelayan dan masyarakat Parepare menitip harapan besar ke beliau saat menjabat presiden nanti ya. Nah, itu menurut dia ini bukan settingan ya. Ketika nangis, nangis betulan karena terharu ya bertemu dengan capres Anies Baswedan ya. Dia juga menanggapi kritikan netizen terkait penampilannya seperti nelayan yang terkesan dibuat-buat. Ya ini bisa juga sih ya, kalau memang profesi nelayan kan nggak harus pakai sarung juga, ya bisa pakai kemeja atau kaosan gitu ya. Ini pakai topi ya, kemudian pakai sarung ya. Nah itu yang terkesan dibuat-buat ya, yang netizen mengatakan bahwa ini gimmick karena dibuat-buat sandiwara. Nah tapi Sape membantah. Dia menegaskan kostum yang dia pakai sengaja digunakan sebagai identitas nelayan. Ya karena saya nelayan, saya harus berpenampilan sebagai nelayan. Lokasi kampanye saat itu di pinggir pantai. Banyaklah komentar-komentar yang mengira saya buat-buat seperti itu. Sape juga mengakui dirinya sebagai caleg DPRD Kota Parepare dari partai PKS. Baginya dirinya maju caleg untuk memperjuangkan hak-hak nelayan. Sebelum saya menjadi caleg, saya memang nelayan. KTP saya profesi nelayan. Kenapa saya caleg? Karena itu untuk memperjuangkan hak-hak nelayan dan masyarakat miskin di Parepare. Itu klarifikasi daripada jubir Timnas Amin dan dari yang bersangkutan langsung ya itu. Tetapi ya kita kembalikan kepada masyarakat ya, apakah itu gimmick atau tidak, apakah itu sandiwara atau tidak, apakah itu settingan atau tidak, kita kembalikan kepada masyarakat ya, masyarakat yang akan menilai. Oh, ini memang betul-betul memperjuangkan. Oh, ketika di panggung itu hanya sandiwara atau tidak ya. Itu kita kembalikan kepada masyarakat Parepare sendiri ya. Tapi intinya bahwa eh, ketika naik ya mungkin yang bisa kita kritisi adalah ya jujur saja ngomong saya ini caleg tapi saya ini memang profesi nelayan ya, daripada kemudian baru dibongkar baru cerita bahwa caleg gitu ya. Tapi ya boleh-boleh saja sih, tidak masalah, namanya apa namanya dalam kampanye kan harus ada sesuatu yang wah, harus ada sesuatu yang dikenal dan diingat masyarakat, dan bentuk kampanye seperti itu kan hadirin ya yang hadir di situ ya, peserta dan yang melihat itu akan bisa jadi oh teringat memorinya terhadap kejadian itu dan bisa memilih amin, kan bisa saja, tidak masalah, tidak masalah. Tapi ya ini dibongkar dulu baru mengaku gitu kan, seandainya tidak ya belum tentu ya. Tapi intinya ya itu adalah apa ya sandiwara atau tidak ya, tadi enggak mengatakan bahwa dia sandiwara, bukan settingan katanya ya. Jujur menangis bergetar dengan Pak Anies Baswedan, bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Ya itu pengakuan dia ya, kita serahkan kepada masyarakat bahwa apakah ya ini settingan atau tidak. Penilaian masyarakat tentu akan ada. Yang hadir ketika kampanye 01 misalnya belum tentu juga nanti di TPS milih 01 ya, karena mungkin hadir karena pengen tahu apa sih gimana sih, nah itu juga. Tapi bisa jadi yang hadir awalnya enggak milih 01 hadir di situ jadi akhirnya milih 01 karena terikat apa namanya harapan yang ditawarkan oleh 01 ya, enggak masalah, ini masih masa kampanye, bebas-bebas saja ya, silahkan masyarakat yang kemudian menilai. Nanti yang mencoblos masyarakat memilih atau tidak di TPS nanti. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.